Peringatan darurat resmi. Peningkatan penyakit infeksi saluran pernapasan akut. Publik mempertanyakan wabah COVID-19. Lonjakan berbagai virus saat ini membanjiri rumah sakit di daratan China. Baru-baru ini Komisi Kesehatan Nasional, NHC, mengeluarkan peringatan darurat tentang tren peningkatan penyakit infeksi saluran pernapasan akut. Laporan daring menunjukkan kekhawatiran publik bahwa ini mungkin menandakan kebangkitan ulang COVID-19 dengan kasus kematian mendadak yang meluas di semua kelompok umur. Menurut Southern Network News, selama konferensi pers pada tanggal 5 Desember, seorang peneliti dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit China menyatakan bahwa sementara penyakit infeksi saluran pernapasan akut masih pada prevalensi yang relatif rendah, kasus meningkat, terutama di antara kelompok usia 0 hingga 14 tahun. Peneliti mencatat bahwa data pemantauan menunjukkan patogen umum yang terdeteksi di antara anak-anak berusia 0 hingga 4 tahun, termasuk rhinovirus, Mycoplasma pneumoniae, virus influenza, parenteral adenovirus, dan virus sensial pernapasan. Untuk mereka yang berusia 5 hingga 14 tahun, rhinovirus, Mycoplasma pneumoniae, virus influenza dan virus influenza par adalah yang paling umum. Sebuah artikel Sina dari tanggal 25 November melaporkan peningkatan penyakit yang nyata di antara anak-anak dengan rumah sakit anak yang penuh sesak. Misalnya, seorang gadis berusia 5 tahun di Zhengzhou, Hunan, didiagnosis dengan miokarditis fulminat, yang pada awalnya dikira sebagai flu biasa. Setelah dilarikan ke ICU, dia nyaris selamat. Di Guangdong, seorang anak laki-laki berusia 11 tahun, menderita miokarditis parah setelah demam, jantungnya berhenti selama 52 jam, sebelum pulih, setelah 37 hari perawatan intensif. Selain anak-anak, orang dewasa juga sangat terpengaruh. Komentar daring dari Jiangsu melaporkan batuk dan demam yang meluas, sementara penduduk Gansu mencatat kasus signifikan di antara individu berusia 50-an dan 60-an. Penduduk Sichuan dan Shandong menyatakan frustrasi atas sifat virus flu biasa tahun ini yang sangat resistan, yang menyebabkan gejala berkepanjangan. Video yang diposting pada tanggal 4 Desember di platform X oleh pengguna Potri dan Far Away mengungkapkan kepadatan di Departemen Gawat Darurat di Beijing, dengan jumlah pasien harian mencapai 800 hingga 900, terutama anak-anak. Pemandangan serupa dilaporkan di rumah sakit di Tianjin, Sichuan, Zhejiang, dan Guangdong. Beberapa menduga lonjakan ini terkait dengan varian baru COVID-19 daripada flu, karena gejala dan hasilnya sesuai dengan wabah sebelumnya. Laporan kematian mendadak di seluruh kelompok usia, termasuk dewasa muda di usia 20-an dan 30-an, telah memicu spekulasi ini. Warga mengklaim bahwa pemerintah meremehkan tingkat keparahan, seperti yang terlihat pada gelombang sebelumnya. Sebuah laporan Oktober menyebutkan meningkatnya kematian, termasuk kasus di mana individu pingsan saat mengendarai skuter listrik. Banyak dari kematian ini disebabkan oleh kejadian jantung atau otak mendadak, yang sering dikaitkan dengan infeksi pernapasan. China saat ini sedang memerangi berbagai virus yang sangat menular. Dalam beberapa minggu terakhir, wabah norovirus telah dilaporkan di antara siswa di Xi'an, Shanxi, Poror, Hunan dan Hubei. Tanpa perawatan khusus yang tersedia, Biro Pengendalian Penyakit Nasional China telah mengeluarkan peringatan darurat. Di Guangdong, lebih dari 7.000 kasus flu baru dilaporkan pada bulan Oktober saja, yang ditandai dengan gejala parah, serta risiko komplikasi atau kematian yang signifikan. Namun, sejarah pemerintah China dalam menyembunyikan informasi telah meningkatkan kekhawatiran publik tentang tingkat keparahan sebenarnya dari wabah ini.